rumah makan Mbak Ani. Tubuh Mbak Ani yang terbaring lemah di rumah kontrakannya yang ada di daerah Jakarta membuat kedua orang tua dan juga anak perempuan Mbak Anik yang usianya masih sekitar 10 tahun itu ikut sedih. Keluarga Mbak Anik pun merasa takut jika akan kehilangan tulang punggung keluarganya itu. Memang, sakit yang diderita oleh Mbak Anik pun terbilang cukup aneh. Tubuh dari Mbak Anik yang sebelumnya tinggi dan padat berisi itu kini menjadi sangat kurus hanya dalam waktu beberapa minggu saja. Pengobatan Mbak Anik pun sudah dilakukan ke berbagai rumah sakit yang ada di Jakarta, namun tak ada satupun dokter dari rumah sakit yang dapat memberikan diagnosa penyakit dari Mbak Anik. Setelah melakukan pengobatan medis, Mbak Anik pun lalu dibawa ke sebuah tempat pengobatan alternatif dan dari tempat pengobatan itulah baru diketahui jika Mbak Anik terkena penyakit non-medis yang disebabkan oleh makhluk gaib yang kini sedang menggerogoti tubuhnya. Orang yang mengobati Mbak Anik itu sangat yakin jika Mbak Anik sedang menuai karma yang telah diperbuatnya selama beberapa tahun belakangan ini. Emang kayak begini nih, sakit yang dirasain akibat ulah dari sosok jin yang udah ngasih sesuatu kepada ibu nih. Emang kayak begini rasanya, ujar Bang Rudi yang awalnya enggan untuk membantu pengobatan Mbak Anik. Nah sekarang nih, kalau ibu belum mau ngakuin perbuatan ibu selama ini, mendingan saya pulang aja dah. Ibu Bang Rudi lagi. Baik Pak Ustadz. Saya akan menceritakan semuanya, balas Mbak Anik dengan air mata yang mulai jatuh di pipinya. Waktu itu, kehidupan kami itu sangat susah Pak Ustadz. Setelah saya hidup sendiri, saya harus menanggung kehidupan anak serta kedua orang tua saya, ujar Mbak Anik menceritakan seluruh kejadian yang sudah dialaminya. Ya, Mbak Anik harus rela meninggalkan anak gadisnya yang kala itu baru berusia 3 tahun demi mencari kebutuhan hidup keluarganya. Setelah rumah tangga Mbak Anik yang harus hancur akibat suaminya yang pergi dengan perempuan lain, Mbak Anik pun mau tak mau harus membiayai kehidupannya seorang diri, anak gadisnya dan juga kedua orang tuanya yang kini sudah mulai sakit-sakitan. Bersamaan dengan keterpurukan kehidupan keluarga dari Mbak Anik, datanglah tawaran pekerjaan di sebuah kota besar yang ada di daerah Jawa Tengah. Pekerjaan yang ditawarkan oleh seorang penyalur pekerja rumah tangga itu pun langsung diambil oleh Mbak Anik dengan komisi yang akan dibayarkan setelah Mbak Anik menerima gaji pertamanya. Baru saja 1 minggu Mbak Anik bekerja di rumah keluarga Sasongko, tapi Mbak Anik sudah merasakan beberapa hal ganjil pada saat jam menunjukkan pukul 12 malam. Sudah 3 malam, Mbak Anik kala itu merasakan demam tinggi ketika pukul 12 malam dan demam yang ia alaminya itu akan hilang 1 jam kemudian. Setelah demam yang dirasakannya menghilang, barulah Mbak Anik dapat tertidur pulas hingga Mbak Anik selalu terbangun pada pukul 5:30 pagi. Sejak 3 hari itulah Mbak Anik telah terbangun karena Mbak Anik tidak mendengar alarm yang sudah dipasang di handphonenya dan juga di jam weker kecil yang berada di meja tempatnya menyimpan peralatan kosmetik. Mbak Anik yang merupakan orang baru yang bekerja di rumah itu hanya diberikan tugas untuk membersihkan halaman belakang rumah dari keluarga Sasongko yang sangat luas tersebut. Dan setelah tugasnya selesai, Mbak Anik pun hanya menunggu tugas selanjutnya dari Bu Harni, istri dari Pak Sasongko. Tapi setelah Bu Harni tahu jika Mbak Anik sudah 3 hari belakangan ini selalu terbangun pada pukul 5:30 pagi, Bu Harni pun tak memberikan tugas lain karena memang di rumah besar itu sudah ada 4 asisten rumah tangga lainnya yang mengurus rumah keluarga Sasongko tersebut. Pada malam berikutnya, kejadian janggal pun mulai dirasakan kembali oleh Mbak Anik yang pada malam Jumat itu mulai merasakan sakit di sekujur tubuhnya disertai demam tinggi. Tidak seperti malam-malam sebelumnya. Di malam Jumat Kliwon itu, Mbak Anik pun mengalami demam pada pukul 9 malam dan berakhir tepat pada pukul 12 malam. Di saat Mbak Anik tertidur pulas itulah,
Kala itu, Mbak Anik bermimpi bertemu dengan sosok pria bertubuh gagah dan tegap serta memiliki wajah yang sangat tampan. Pria tersebut memperkenalkan dirinya dengan nama Harjuna. Di dalam mimpinya itu, Mbak Anik merasakan seperti berada di dunia nyata, dan Mbak Anik pun seolah mulai enggan untuk kembali terbangun karena Mbak Anik tidak ingin terpisah dari sosok Harjuna tersebut. Dan ketika ia terbangun dari tidurnya, Mbak Anik pun merasakan kesedihan yang mendalam. Dia pun mulai sadar jika sosok lelaki yang ditemuinya dalam mimpi tersebut hanyalah angan-angannya belaka atau hanya sekedar bunga tidurnya saja. Di pagi harinya, setelah menyelesaikan tugas untuk membersihkan halaman belakang rumah yang sangat luas itu, Mbak Anik pun ditemui Bu Harni yang menanyakan tentang bagaimana perasaannya selama ia bekerja di rumah keluarganya tersebut. Mbak Anik pun mengatakan bahwa sebenarnya ia betah bekerja di rumah itu, tapi Mbak Anik merasa heran karena sudah beberapa malam ia merasakan demam tinggi dan juga sakit di sekujur tubuhnya. Oh, itu tidak apa-apa, Mbak. Mungkin Mbak Anik kecapean saja. Nanti kalau sudah 1 bulan bekerja di sini, pasti rasa sakit itu akan hilang dengan sendirinya, ujar Bu Harni menjelaskan. Iya Bu, saya harap juga begitu, balas Mbak Anik sambil tersenyum ke arah Bu Hani. Yang betah di sini ya Cahayu, nanti gajimu akan dipunaikan 2 kali lipat setelah kamu bekerja 1 bulan di sini ya, balas Bu Harni sambil mencubit kecil pipi Mbak Anik. Sore menjelang waktu maghrib, di kamar Mbak Anik yang berada di sebelah kamar Mbak Yani mulai tercium aroma bunga yang sangat wangi. Karena Mbak Anik merasa heran dengan kamarnya, Mbak Anik pun segera menghampiri kamar Mbak Yani dan menanyakan tentang wewangian yang tercium sangat harum di kamarnya. Oh, itu sudah biasa, Nik. Nanti juga bau itu hilang. Mungkin itu ya seperti pengharum ruangan otomatis gitu, ujar Mbak Yani menjawab pertanyaan dari Mbak Anik. Apakah Mbak Yani pernah merasakan demam dan sakit di sekujur tubuh di jam-jam tertentu, Mbak? Tanya Mbak Anik yang sudah mulai merasakan keanehan pada dirinya. Ya, waktu aku datang ke sini si pertama iya, Nik. Tapi mungkin itu karena faktor capek ya, lelah dalam perjalanan saja sih mungkin, jawab Mbak Yani lagi. Baik Mbak, kalau gitu saya kembali ke kamar saya dulu, balas Mbak Anik yang langsung pergi meninggalkan kamar teman bekerjanya tersebut. Dan ketika Mbak Anik mulai memasuki kamarnya, rasa kantuk yang teramat sangat pun langsung dirasakan oleh Mbak Anik. Padahal waktu itu jam masih menunjukkan pukul 6:30 malam. Dan karena sudah tidak kuat lagi menahan rasa kantuknya, Mbak Anik pun langsung merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur kecil yang selalu tertata dengan rapi tersebut. Tidak butuh waktu lama, Mbak Anik pun mulai terlelap dan mulai memasuki alam mimpinya. Mbak Anik yang saat itu merasa berada di sebuah tempat yang sangat indah pun tidak kuasa menahan rasa bahagianya. Baru kali ini Mbak Anik berada di sebuah tempat dengan keindahan yang sangat mempesona itu. Di saat Mbak Anik masih terpukau dengan keindahan di tempatnya ia berada, tiba-tiba muncullah sosok Harjuna yang kala itu langsung memeluk tubuh Mbak Anik dari arah belakang. Mbak Anik yang awalnya merasa terkejut pun langsung merasakan ketenangan dan damai ketika pelukan hangat dari Harjuna semakin erat mendekap tubuhnya. Aroma harum tubuh Harjuna langsung membuat Mbak Anik mulai tidak berdaya. Tapi di saat-saat Mbak Anik mulai terbuai dengan pelukan Harjuna, tiba-tiba Mbak Anik teringat akan wajah dari anak gadisnya serta kedua orang tuanya yang ada di desa. Sontak hal itu pun membuat Mbak Anik tak nyaman dan meminta Harjuna untuk segera melepaskan pelukannya tersebut. Kenapa? Aku akan memberikan apapun yang kau mau, Nik, ujar Harjuna dengan tatapan mata teduhnya. Aku tahu, Mas. Saat ini aku hanya sedang bermimpi. Dan aku pasti akan merindukanmu lagi ketika aku terbangun dari tidurku nanti, balas Mbak Anik yang kini wajahnya tertunduk lesu. Aku bisa datang. Aku bisa datang kapanpun kau mau, Nik, seru Harjuna sambil memegang erat tangan Mbak Anik. Katakan, siapa kau sebenarnya, Mas?
Dan apa tujuanmu terus menggangguku? Ujar Mbak Anik yang sontak membuat Arjuna terkejut. Aku aku sudah merasakan adanya hal janggal ketika tubuhku mulai demam beberapa hari lalu, dan aku juga mulai curiga ketika Bu Harni memperlakukanku sangat istimewa di sini. Padahal aku hanyalah seorang pembantunya, ibu Mbak Anik yang kini mulai mencoba untuk melepaskan genggaman tangan dari Arjuna. Harni adalah manusia yang sudah aku berikan kekayaan, dan dia pun selalu memberikanku wanita yang aku inginkan, Nik. Jawab Arjuna dengan pandangan mata tajam yang terus menatap wajah Mbak Anik. Jadi, apakah aku memang sengaja akan ditumbalkan, Mas? Tanya Mbak Anik yang sepertinya sudah mulai paham dengan arah pembicaraan dari Arjuna. Ya, betul. Awalnya memang seperti itu, Nik. Tapi kini sepertinya semua akan berubah. Aku benar-benar merasakan jatuh cinta padamu, jawab Arjuna dengan jujur. Bagaimana kau tahu kalau aku bukan manusia? Dan bagaimana kau tahu kalau aku memang sedang mengambil tumbal yang telah disediakan oleh Harni? Tanya Arjuna lagi dengan wajah terkejutnya. Di hari pertama aku sampai di rumah ini, aku melihat Bu Harni sedang melakukan sebuah ritual di kamar bawah yang dipenuhi dengan bunga. Aku kala itu yang ingin menanyakan tugas kepada Bu Harni sempat terkejut ketika Bu Harni mulai membuka satu persatu pakaiannya di kamar yang lampunya masih menyala terang. Entah Bu Harni lupa menutup pintu kamar tersebut, atau memang ia sengaja agar aku tahu jika dia sedang melakukan ritual. Bukankah benar apa yang aku katakan ini, Mas? Ujar Mbak Anik menjelaskan kepada Arjuna sambil menanyakan kebenaran dari apa yang ia pikirkan itu. Benar, Nik. Benar. Semua dugaanmu itu benar. Tapi sepertinya tumbal yang Harni berikan hari ini malah akan membuatnya celaka saat ini, jawab Arjuna yang disambut senyum manis dari Mbak Anik. Kalau begitu, aku persembahkan tubuh dan jiwa Harni kepadamu, Mas. Dan aku minta semua kekayaan seperti yang sudah ia miliki, ujar Mbak Anik dengan tegas. Baik, akan aku wujudkan keinginanmu, ujar Arjuna yang langsung memeluk erat tubuh Mbak Anik. Buat dia merasakan sakit yang teramat sangat, dan aku akan menyaksikan bagaimana Harni tersiksa rasa sakit seperti yang dulu pernah dirasakan oleh orang-orang yang dijadikannya tumbal, Mas. Balas Mbak Anik yang sambil memeluk erat tubuh Arjuna. Arjuna tersentak kalau mendengar ucapan dari Mbak Anik. Ia tidak menyangka jika Mbak Anik akan berpikiran sejauh itu. Namun saat itu Arjuna pun tak berdaya kala berada di dalam pelukan Anik. Arjuna menyanggupi semua permintaan Anik yang sebenarnya bertentangan dengan perjanjian yang telah ia lakukan dengan Bu Harni. Kau akan mendapatkan aku seutuhnya tanpa harus berbagi dengan yang lain, Mas. Tapi kau harus menghabisi Harni dan keluarganya terlebih dahulu. Aku ingin Harni merasakan kepedihan yang mendalam akibat kehilangan orang-orang yang ia sayangi, ujar Mbak Anik sambil menatap tajam wajah Arjuna. Baik, apapun akan aku lakukan asal kita bisa bersama, jawab Arjuna dengan yakin. Di keesokan harinya, seisi rumah keluarga Sasongko dikejutkan dengan kabar duka atas meninggalnya anak perempuan dari Pak Sasongko dan Bu Harni. Kematian tiba-tiba dari anak kesayangan Pak Sasongko itu sungguh menjadi sebuah pukulan berat bagi keluarganya. Bu Harni terus saja menangis, membuat suasana rumahnya pun kini semakin haru. Dan semenjak kematian anak perempuannya itulah Bu Harni mulai jatuh sakit. Begitu juga dengan Pak Sasongko. Kepergian dari Dian, anak perempuan kesayangannya itu, membuat kehidupannya kacau. Usahanya yang kala itu sedang maju pesat pun kini mulai ikut terkikis, dan hanya dalam hitungan 2 bulan satu persatu usaha keluarga Sasongko pun bangkrut dan asetnya harus disita oleh pihak bank. Bu Harni yang di setiap harinya hanya mengurung diri di dalam kamar pun mulai merasakan sakit yang luar biasa di bagian perut. Dan tanpa ia sadari, Bu Harni pun mulai melalaikan ritual yang selama ini ia kerjakan setiap malam Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, dan Sabtu Pahing.
Hal itu jugalah yang membuat Bu Harni akhirnya mengalami sakit yang hampir serupa dengan sakit yang dulu pernah diderita oleh Maya dan juga orang-orang yang pernah bekerja di rumah keluarga Sasongko yang dijadikan tumbal. Mbak Anik yang sudah merasa puas dengan melihat kondisi Bu Harni dan juga Pak Sasongko pun kembali ditemui Harjuna di dalam mimpinya, karena Harjuna ingin segera menikmati tubuh molek Mbak Anik walaupun tugasnya belum selesai. Tugasmu itu belum selesai, Mas. Kau masih harus melenyapkan Harni beserta suaminya. Setelah itu aku akan kembali ke desaku dan akan menjadi kaya raya di desaku sendiri, ujar Mbak Anik yang merasa tak takut lagi dengan sosok Harjuna. Apakah kau belum puas melihat penderitaan Harni dan suaminya? Tanya Harjuna dengan wajah yang kini terlihat serius. Sebentar, Mas. Sebentar lagi aku akan pergi dari rumah ini setelah mengucapkan salam perpisahan kepada Harni, dan kau susulah aku setelah tugasmu selesai nanti, jawab Anik dengan tegas. Di keesokan harinya, Mbak Anik pun lalu berpamitan kepada Bu Harni. Saat itu Bu Harni masih bisa terduduk walau kini tubuhnya semakin kurus. Bu, saya mau pamit pulang ke desa ya, ujar Mbak Anik yang kini sudah duduk di samping tubuh lemah Bu Harni. Nik, kenapa kamu mau pulang? Apa kamu sudah tidak betah kerja di sini? Jawab Bu Harni dengan suara yang lirih. Bu, saya juga ingin menjadi kaya raya seperti ibu. Walaupun saya harus menumbalkan orang-orang di sekitaran saya. Jawab Mbak Anik seraya meledek Bu Harni. Apa yang kau maksud, Nik? Tanya Bu Harni dengan wajah terkejutnya. Tanyakan saja itu semua kepada Harjuna, Bu, jawab Mbak Anik. Lalu ia bersiap pergi meninggalkan kamar Bu Harni. Oh iya, sepertinya sosok Harjuna lebih mencintai saya, Bu. Dan dia lebih memilih saya daripada ibu. Jadi secara tidak langsung Bu Harni akan menjadi tumbal pertama untuk kekayaan saya, ujar Mbak Anik yang langsung berlalu pergi dari kamar majikannya tersebut. Apa yang baru saja dikatakan Mbak Anik sungguh membuat hati Bu Harni hancur. Ia tidak begitu saja percaya dengan apa yang sudah dikatakan oleh Mbak Anik tadi, tapi setelah kepergian Mbak Anik, kondisi tubuh Bu Harni kian memburuk dan seminggu kemudian Bu Harni serta Pak Sasongko pun meninggal dunia di waktu yang hampir bersamaan. Rumah mewah keluarga Pak Sasongko pun mulai ditinggalkan oleh para pengurus rumah tersebut karena orang-orang yang masih bekerja di sana merasa takut dengan munculnya suara-suara misterius dari arah kamar Bu Harni. Setelah beberapa minggu berada di desanya, sosok Harjuna pun mulai mendatangi Mbak Anik melalui mimpinya. Dan di dalam mimpinya itulah Mbak Anik dan Harjuna mengikat sebuah perjanjian. Harjuna bersedia memberikan kekayaan dengan beberapa syarat, dan salah satu syaratnya adalah dengan melakukan hubungan intim setiap malam Selasa Kliwon dan juga malam Jumat Kliwon. Saat ini aku akan menikmati tubuhmu walau hanya lewat mimpi, Nik. Tapi setelah ini kau harus menyediakan sebuah kamar untuk kita memadu kasih, ujar Harjuna dalam mimpinya. Apapun akan aku lakukan, Mas, selama kau tak meminta nyawa dari keluargaku, balas Mbak Anik dengan senyumnya yang menggoda. Oh tidak, selain menginginkanmu, aku juga tetap membutuhkan darah manusia, Nik. Jadi kau juga harus menyediakan seseorang untuk aku jadikan tumbal, ujar Harjuna sambil terus memeluk erat tubuh Mbak Anik. Baik, hal itu akan aku pikirkan nanti, Mas, setelah aku dapat membuka sebuah usaha, ucap Mbak Anik menjawab permintaan Harjuna. Ambillah uang yang ada di lemari pakaianmu, Nik. Lakukan apa yang harus kau lakukan, sambung sosok Harjuna sambil menikmati malam indahnya bersama Mbak Anik. Di keesokan harinya, Mbak Anik pun dibuat terkejut dengan tumpukan uang kertas berwarna merah pucat di lemari pakaiannya. Awalnya, Mbak Anik ragu dengan uang tersebut, tapi setelah mencobanya untuk berbelanja, Mbak Anik pun mulai percaya bahwa uang yang ada di dalam lemarinya itu adalah uang asli.
Sempat ia merasa bingung dengan semua yang telah terjadi dan terus memikirkan bagaimana datangnya uang sebanyak itu yang ada di lemarinya. Mbak Anik pun lalu bertanya kepada Harjuna di dalam mimpinya. Uang itu baru sebagai tanda jadi, ya. Tanda jadi yang aku berikan kepadamu, Nik. Aku harap kau segera mencari tempat agar kita bisa bertemu dan bersentuhan secara langsung, ujar Arjuna yang kembali menemui Mbak Anik di dalam mimpinya. Setelah mendapatkan uang dari hasil perjanjiannya dengan sosok Arjuna, Mbak Anik pun lalu pergi dari desanya dan mengontrak sebuah rumah di daerah Jakarta. Hal itu sengaja dilakukan oleh Mbak Anik agar tak ada yang curiga dengan apa yang sedang ia lakukan. Dengan uang yang dimilikinya, Mbak Anik pun dapat mengontrak satu rumah dengan 3 kamar. Walau hanya sendirian berada di rumah besar yang terlihat bersih tapi juga sedikit menyeramkan itu, Mbak Anik sama sekali tidak merasakan takut. Dia yakin jika ada Harjuna yang setiap saat dapat membantunya ketika Mbak Anik sedang dalam masalah. Setelah mempersiapkan semuanya, pada malam Selasa Kliwon tersebut menjadi malam di mana Mbak Anik untuk pertama kalinya bertemu dengan sosok Arjuna. Apa yang diminta Arjuna pun telah disediakan oleh Mbak Anik, dan di malam itu ketika jam menunjukkan pukul 9 malam, Mbak Anik sudah bersiap di sebuah kamar khusus yang telah ia siapkan. Semilir angin mulai masuk ke dalam kamar yang kini tertutup rapat. Mbak Anik yang sudah terbaring di atas tempat tidur yang telah ditaburi bunga-bunga pun mulai memejamkan mata. Rasa kantuk kini mulai dirasakan Mbak Anik. Hingga akhirnya sosok yang ia tunggu-tunggu pun datang mendekap tubuh Mbak Anik dari arah belakang. Setelah kedua makhluk berbeda alam itu bergumul meraih kenikmatan yang sangat indah, tiba-tiba Mbak Anik mulai merasakan sesuatu yang janggal pada sosok tersebut. Ya, Arjuna yang telah menggumulinya itu, tangan kekar Arjuna kini terasa berbeda ketika Mbak Anik mulai menyentuhnya. Perasaan takut mulai ia rasakan ketika kulit lembut di bagian tubuh Arjuna kini berubah menjadi bulu lebat yang terasa sangat kasar. Bulu-bulu hitam itu terasa sangat tajam seolah menusuk tubuh dari Mbak Anik seperti ijuk pada sapu yang biasa digunakan untuk membersihkan rumah. Nafas harum dari Arjuna kini berubah menjadi bau menyengat yang membuat Mbak Anik mulai merasa tidak nyaman. Dan ketika Mbak Anik membalikan tubuhnya ke arah sosok pria yang selama ini ia kagumi itu, Mbak Anik pun terperanjat hingga tidak bisa berkata-kata lagi. Arjuna yang tadi ada di sampingnya kini berubah menjadi makhluk berbulu hitam di sekujur tubuhnya. Taring sosok makhluk tersebut sangat tajam. Aroma tubuhnya berubah seperti aroma ubi bakar tapi lebih menyengat lagi. Menyadari kekasihnya itu mulai takut atas kondisi tubuhnya, Arjuna pun lalu terbangun dari tidurnya, lalu mulai berdiri dan menjelaskan secara gamblang siapakah dirinya sebenarnya. Aku adalah bangsa jin hitam yang disebut orang-orang dengan nama Genderuwo, ujar sosok Arjuna yang kini berdiri memunggungi Mbak Anik. Ya, beginilah wujudku yang sebenarnya, Nik, imbuh Arjuna lagi sambil perlahan memalingkan wajahnya ke arah manusia yang saat itu ia sayangi. Iya mas, jawab Mbak Anik singkat sambil gemetar ketakutan. Penyesalanmu tak ada gunanya, Nik. Sekarang nikmati kekayaanmu dan aku akan selalu kembali pada saat malam Jumat Kliwon nanti, dan mulailah cari darah perempuan karena aku sudah sangat haus sekali, ujar sosok Genderuwo yang bernama Arjuna tersebut. Baik mas, aku akan segera memikirkan bagaimana caranya nanti. Terima kasih untuk apa yang telah kau berikan mas, jawab Mbak Anik masih terbata-bata. Dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, makhluk menyeramkan tersebut tiba-tiba saja menghilang dari pandangan mata Mbak Anik. Mbak Anik hanya terdiam meratapi nasibnya yang ternyata ia telah bersekutu dengan sosok makhluk gaib berwujud Genderuwo tersebut. Setelah Mbak Anik dapat menepis rasa khawatirnya, Mbak Anik pun mulai berjalan menghampiri sebuah lemari kecil yang memang sudah disediakannya untuk menempatkan uang pemberian dari sosok Genderuwo tersebut. Rasa takut dan juga rasa khawatir pun segera pergi dari benak dan hati Mbak Anik.
Ketika kala itu ia melihat tumpukan uang yang jumlahnya ratusan juta rupiah itu, Mbak Anik tersenyum dan mulai memikirkan rencananya untuk dapat segera memberikan tumbal kepada Harjuna atau sosok genderuwo pemberi pesugihan itu. Setelah Mbak Anik menemukan cara yang tepat untuk mendapatkan tumbalnya, dia pun segera mengontrak sebuah rumah besar yang ada di pinggir jalan raya yang ada di kawasan Jakarta. Setelah sedikit melakukan renovasi pada rumah yang akan dijadikan rumah makan itu, Mbak Anik pun mulai mencari orang-orang yang sudah berpengalaman dalam bidang kuliner. Dengan iming-iming gaji besar, Mbak Anik pun tak begitu sulit untuk mencari orang yang mau bekerja dengannya. Syarat yang diajukan Mbak Anik pun kala itu tidak sulit bagi para pencari kerja yang sangat ingin mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya tersebut. Syaratnya adalah untuk semua pekerja wajib tinggal di sebuah rumah makan besar tersebut dengan alasan bahwa rumah makan milik Mbak Anik itu akan buka 24 jam non-stop. Denny, Rozak, Alwi, Maman, serta Desi, Ayu, Maya, Asna, dan juga Bilela yang berasal dari daerah berbeda pun kini sudah mulai menempati masing-masing kamar yang sudah disediakan. Sedangkan untuk pengelola, Mbak Anik pun mencari para ahli yang sudah berpengalaman dalam manajemen sebuah rumah makan. Sebagai pemilik, Mbak Anik pun tidak ikut andil dalam pekerjaan apapun. Semua kala itu sudah diserahkan kepada Bu Risma yang dipercaya untuk memegang penuh usaha baru milik Mbak Anik itu. 1 bulan sudah, rumah makan besar milik Mbak Anik pun mulai beroperasi. Semua karyawan yang bekerja pun tampak semangat dan giat dalam bekerja. Tidak ada hal-hal aneh yang ditemui seluruh pekerja yang ada di rumah makan besar milik Mbak Anik tersebut. 3 bulan kemudian, salah satu pekerja di rumah makan milik Mbak Anik pun jatuh sakit dan hanya dalam waktu 1 minggu, sakit yang kala itu diderita oleh Asna semakin parah. Mendengar ada salah satu karyawan yang jatuh sakit, Mbak Anik pun langsung datang ke rumah makannya untuk melihat secara langsung kondisi Asna. Karena Asna yang kala itu sudah tak dapat lagi bekerja dan kondisinya juga semakin parah, Mbak Anik pun memberikan sejumlah uang kepada Asna untuk biaya pengobatannya di kampung halaman. Tidak hanya memberikan uang untuk pengobatan, Mbak Anik kala itu juga meminta supir yang bekerja di rumah makannya tersebut untuk mengantarkan Asna pulang ke daerah Bandung. Dan setelah beberapa minggu kemudian, teman-teman Asna pun mendapatkan kabar dari keluarganya jika Asna sudah meninggal dunia. Mbak Anik pun lalu meminta salah satu dari karyawan yang ada di sana untuk datang ke rumah Asna dengan membawakan sejumlah uang yang diberikan langsung oleh Mbak Anik. Dan saat itu Maya serta Denilah yang berangkat ke kota Bandung tempat tinggal Asna dengan diantarkan Pak Dirun, supir yang juga bekerja di rumah makan milik Mbak Anik tersebut. Sudah hampir 1 tahun rumah makan milik Mbak Anik beroperasi. Semuanya tampak normal dan tidak ada hal-hal ganjil yang terjadi di rumah makannya itu. Karyawan rumah makan itu bertambah lagi karena memang rumah makan dengan menu lengkap dan juga harga yang terjangkau itu selalu saja ramai dikunjungi orang hingga tibalah saatnya Mbak Anik harus memberikan lagi tumbal kepada Harjuna. Pada saat hari jadi rumah makan Mbak Anik itu, seluruh karyawan yang bekerja di rumah makan itu pun berkumpul untuk merayakan hari jadi rumah makan tersebut. Disitulah saatnya Mbak Anik memilih langsung orang yang akan menjadi tumbalnya, karena pada saat itu sosok Harjuna pun ikut hadir bersama Mbak Anik untuk memilih sendiri siapa yang akan menjadi mangsanya. Beberapa hari kemudian, salah satu karyawan rumah makan Mbak Anik yang bernama Tani pun jatuh sakit dengan kondisi yang hampir sama seperti Asna. Tubuh Tani lemas dan mengalami demam tinggi di waktu-waktu tertentu, dan setelah itu Mbak Anik pun datang seolah memberikan pertolongan. Mirip sama seperti Asna, Tani pun kala itu diminta untuk pulang dulu dan melakukan pengobatan di rumahnya. Tak lupa juga Mbak Anik memberikan sejumlah uang kepada Tani untuk digunakannya biaya berobat. Setelah beberapa hari kemudian, Tani pun meninggal dunia dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Ya, kejadian itu hampir terjadi di setiap tahunnya. Sepertinya sudah banyak sekali perempuan muda yang menjadi tumbal pesugihan yang dilakukan oleh Mbak Anik.
Hingga suatu hari, Bang Rudi serta beberapa temannya pun secara tidak sengaja datang dan makan di rumah makan yang terlihat sangat asri itu. Bang Rudi kala itu tak melihat apapun lewat mata batinnya karena memang rumah makan Mbak Anik itu tidak menggunakan pengelarisan apapun. Hingga akhirnya Bang Rudi kala itu melihat ke arah Maya yang sedang membawakan minuman ke meja tempat Bang Rudi dan kawan-kawannya berada. "Neng, kalau lagi kagak enak badan mah istirahat aja. Ngapain maksain kerja? Ntar sakitnya malah parah. Kan repot," ujar Bang Rudi yang langsung menyapa Maya. "Iya bang, perasaan saya lagi nggak enak dah. Badan saya juga rasanya nyeri," balas Maya yang kala itu langsung bergegas pergi ke dapur. "Apa bang?" tanya Hasan yang kala itu terlihat penasaran. "Gue lihat-lihat ada yang kagak beres nih sama mbak-mbak yang anterin minuman tadi," jawab Bang Rudi sambil mengedarkan pandangannya mencari keberadaan Maya. Karena ia masih sangat penasaran, setelah menyelesaikan makan siangnya, Bang Rudi pun langsung menghampiri Denny yang kala itu sedang membersihkan meja di lantai 2. Bang Rudi yang sudah memiliki firasat buruk pun segera menghampiri Denny yang kala itu masih sibuk bekerja. "Bro, maaf nih, gue mau nanya," ucap Bang Rudi yang kala itu sudah berdiri di hadapan Denny. "Iya bang, mau nanya apa bang?" jawab Denny yang langsung menghentikan aktivitasnya. "Udah berapa orang yang kerja di tempat ini terus jatuh sakit gak lama meninggal?" tanya Bang Rudi yang membuat Denny terkejut. "Lah, kok abang tahu ya?" balas Denny yang merasa heran dengan apa yang sudah ditanyakan Bang Rudi. "Ya kalau gue mah cuma kagak tega aja sama teman-teman perempuan lo, terutama tadi tuh yang bawain minuman ke meja gua," jawab Bang Rudi sambil menunjuk ke arah meja tempat makannya yang juga masih terdapat beberapa orang di sana. "Emangnya teman saya lagi sakit juga ya bang?" tanya Denny yang mulai khawatir dengan temannya itu. "Baru mulai." "Yaudah, insya Allah belum terlambat buat disembuhin," jawab Bang Rudi yang kini mulai menghisap rokok gudang garam filter kesukaannya. "Karyawan pertama yang sakit terus meninggal namanya Asnah. Nah, dia orang Bandung. Yang kedua namanya Tani, orang Cikarang. Nah, yang ketiga itu namanya Marni, dia orang Jawa Tengah. Dan hampir 1 tahun yang lalu orang Subang, namanya Mina bang," jawab Denny sambil mencoba mengingat-ingat nama teman yang pernah bekerja bersamanya. "Bucuk, udah banyak amat korban. Lalu udah ketahui begitu pada kagak curiga. Ampun dah," balas Bang Rudi yang kini mulai duduk di sebuah bangku kosong. Denny yang merasa penasaran dengan maksud dari Bang Rudi pun lalu ikut duduk di depan Bang Rudi dan mulai menanyakan apa yang sebenarnya terjadi terhadap teman-temannya yang sakit itu lalu meninggal dunia dengan sangat singkat. "Ya mohon maaf nih ya, yang saya lihat ada energi gelap nih yang nempel. Itu kayak lintah. Itu nempelnya di badan teman perempuan ente tuh yang tadi," ujar Bang Rudi yang membuat Denny terkejut. "Coba deh lu tanya sama temen lu tadi, siapa namanya? Gue juga gak tahu tuh. Itu yang tadi nganterin minuman ke tempat gua. Itu mukanya pucet. Nanti kalau lu udah ketemu, lu hubungin gua. Nih, simpen nomor telepon gua." Imbu Bang Rudi lagi yang langsung berpamitan untuk pergi. Beberapa hari kemudian, Denny pun menghubungi Bang Rudi dan meminta pertolongan untuk melihat kondisi Maya yang mulai terlihat parah. Bang Rudi yang pada saat itu sedang tidak sibuk pun segera meluncur ke lokasi untuk melihat langsung kondisi Maya yang berada di mes rumah makan tersebut. "Astagfirullahalazim," ucap Bang Rudi ketika ia masuk ke dalam kamar Maya bersama Denny, Pak Dirun, Ayu dan beberapa orang lainnya. "Lah enak bener lu kelendotan di badan orang," ujar Bang Rudi yang membuat Denny, Pak Dirun dan yang lainnya bingung. Apa yang dilihat Bang Rudi memang berbeda dengan apa yang dilihat orang lain. Ya, kala itu yang dilihat Denny dan teman-temannya hanyalah tubuh lemah dari Maya yang kini terbaring dengan wajah pucat serta tubuhnya yang mulai kurus. Bang Rudi pun lalu keluar dari dalam kamar Maya dan ia pun lalu meminta Denny serta yang lainnya untuk segera menyiapkan air cucian beras serta air putih biasa dan juga garam kasar. Setelah semuanya siap, Bang Rudi pun segera berdoa untuk mengusir sosok makhluk gaib yang kini sedang menggerogoti tubuh Maya. "Bismillahirrahmanirrahim," ucap Bang Rudi dengan lantang sambil menciprat-cipratkan air cucian beras yang sudah diberikan doa oleh Bang Rudi sebelumnya. "Babe, ambil wudhu gih.
Abis itu Babe ajan dari depan pintu kamar sambil ngadep ke arah dalam kamar. Nah, kelar ajan, Babe langsung komat. Oke, ucap Bang Rudi kepada Pak Dirun kala itu, dan tanpa bertanya lagi, Pak Dirun pun segera pergi ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Dan tidak lama kemudian, Pak Dirun pun sudah berdiri di depan pintu sambil mengumandangkan azan. Tubuh Maya mulai bereaksi kalau mendengar azan yang telah dikumandangkan oleh Pak Dirun. Bersamaan dengan itu, Bang Rudi pun terus berdoa dan mulai menarik energi jahat dari tubuh Maya. Bang Rudi yang melakukan gerakan silat pun mulai menarik sosok makhluk gaib yang ada di dalam tubuh Maya. Setelah sebelumnya, Bang Rudi pun telah menghancurkan energi hitam yang digunakan makhluk gaib tersebut sebagai pelindungnya. Hampir 1 jam lebih, Bang Rudi berjibaku seorang diri untuk membebaskan Maya dari sosok gaib yang secara perlahan menghisap sari pati tubuhnya. Hingga akhirnya, suara ledakan keras pun terdengar dari arah dapur yang segera diiringi oleh ucapan syukur dari Bang Rudi. Alhamdulillah, untung masih bisa ketolong lu, Neng, ujar Bang Rudi sambil mengusap wajahnya. Tolong setelah ini Babe bawa Maya ke rumah sakit dah, biar dapat perawatan medis. Ini karena dia nih demamnya tinggi banget sekarang, seru Bang Rudi kepada Pak Dirun. Terus goibnya gimana Bang? Tanya Pak Dirun dengan wajah yang kini terlihat tegang. Alhamdulillah udah kabur. Nah sekarang dia pulang ke tempat yang udah miara dia, jawab Bang Rudi yang membuat Denny, Pak Dirun, dan Ayu serta yang lainnya lega. Nah udah beres nih, sekarang saya pamit dah. Jangan lupa bawa ke rumah sakit si Maya, biar dia diinfus sama obat. Insya Allah Maya kagak kenapa-napa ya, soalnya saya udah pagerin juga tuh badannya, imbu Bang Rudi yang langsung berpamitan kepada Denny, Pak Dirun, dan yang lainnya. 3 hari kemudian, Bang Rudi pun mendapatkan kabar jika Maya sudah berangsur pulih dan kini Maya sudah diantar pulang ke kampungnya oleh Pak Dirun. Tapi di sisi lain, Bang Rudi kala itu juga dimintai tolong untuk mengobati pemilik rumah makan tempat Denny dan Maya serta yang lainnya bekerja. Lah, emangnya bos lu sakit apaan? Tanya Bang Rudi kepada Denny kala itu di ujung teleponnya. Sakitnya hampir sama kayak Maya Bang, jawab Denny singkat. Ya udah dah, kita ketemu di rumah makan aja. Nah, abis itu kita langsung dah ke rumah bos lu, ujar Bang Rudi lagi. Dan sekitar pukul 8 malam, Bang Rudi pun sampai di rumah makan milik Mbak Anik. Denny dan Pak Dirun serta Bu Risma pun segera mengantarkan Bang Rudi ke rumah kontrakan milik Mbak Anik. Sesampainya di sana, Bang Rudi pun kala itu hanya tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Ya, ia melihat tempat tinggal Mbak Anik yang besar tapi sangat sederhana itu. Bang Rudi yang sudah tahu akan penyakit yang diderita oleh Mbak Anik pun segera meminta Mbak Anik untuk jujur berterus terang. Di dalam kamarnya yang saat itu ada Bu Risma, orang tua dari Mbak Anik, serta juga anak perempuannya dan juga Bang Rudi. Mbak Anik pun mulai menceritakan semuanya. Dan apa yang diceritakan oleh Mbak Anik itu sontak membuat Bu Risma marah besar dan langsung pergi meninggalkan kamar milik Mbak Anik, yang tidak lain adalah bos daripada Bu Risma itu. Bu, coba kalau makhluk itu sampai nyelakain anak perempuan ibu, bagaimana? Tanya Bang Rudi yang membuat Mbak Anik diam 1000 bahasa. Nah, sekarang ibu maunya gimana nih? Tanya Bang Rudi dengan tegas. Saya ingin bertobat Pak Ustadz. Walaupun saya harus mati, saya ikhlas. Asalkan saya diberi kesempatan untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar, ucap Mbak Anik dengan suara lirih dan berlinangan air mata. Beneran nih, alhamdulillah dah kalau ibu udah sadar. Insya Allah saya akan bantu ibu. Kalau ibu emang bener-bener tobatnya, bukan tobat sambel, balas Bang Rudi yang membuat Mbak Anik kini menangis. Tapi nih ya, untuk nyembuhin ibu nih beda. Ya bisa makan waktu dan proses yang lama. Jadi saya harap ibu sabar dengan apa yang ibu alamin. Yakinin aja kalau semua ini cuma teguran dari Allah, dan ibu harus sabar ngadepinnya. Saya juga kagak bisa langsung usir gitu aja nih makhluk gaib nih yang selama ini udah menggauli ibu dan juga memberikan ibu harta serta kekayaan. Tapi insya Allah
perjanjian itu dapat diputusin. Imbu Bang Rudi lagi. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih sudah mau menolong saya yang hina ini, balas Mbak Anik sambil terisak. Terima kasih sama Allah yang udah ngasih ibu hidayah. Berterima kasihlah yang datang itu hidayah, bukan ajab, balas Bang Rudi lagi. Nah sekarang saya ini cuma bisa magerin tubuh ibu. Ya secara bertahap saya coba dah buat ngilangin energi hitam yang jadi perisai gaib makhluk tersebut, ujar Bang Rudi lagi. Pesan saya nih ya, teguhin dah, kuatin hati ibu, kuatin iman ibu. Ibu juga kudu mulai jalanin ibadah lagi. Ya kalau makhluk gaib itu datang lagi nih nemuin ibu, ya ibu kudu tegas nolaknya. Tolak semua yang ditawarin. Nah kalau makhluk itu nemuin ibu di dalam mimpi, terusin jikir dalam hati, terus inget Allah. Ibu Bang Rudi lagi. Nah saat ini nih semuanya tergantung ibu dah, karena ibu memiliki perjanjian gaib tuh sama sosok genderuwo itu, ucap Bang Rudi yang dibalas anggukan kepala oleh Mbak Anik. Nah ini ada air nih, airnya udah saya kasih doa, diminum aja dikit-dikit. Nah kalau ibu ngerasain takut, ibu basuh aja nih wajah ibu sama air ini, ujar Bang Rudi yang langsung berpamitan kepada Mbak Anik serta orang tua dan anak gadisnya. Beberapa hari kemudian Bang Rudi pun datang kembali ke rumah Mbak Anik bersama dengan Denny, Pak Dirun, dan Bu Risma. Bu Risma yang sudah merasa marah pun akhirnya bersedia untuk memaafkan Mbak Anik, dan setelah itu Bu Risma pun undur diri dari pekerjaannya untuk mengurus rumah makan milik Mbak Anik tersebut. Karyawan-karyawan yang lainnya pun ikut mengundurkan diri setelah mengetahui apa yang telah dilakukan Mbak Anik. Dan setelah itu, secara perlahan rumah makan besar milik Mbak Anik pun resmi ditutup. Bang Rudi serta Pak Dirun pun kini masih membantu pengobatan terhadap Mbak Anik, karena menurut Bang Rudi memutus perjanjian gaib pesugihan itu tidaklah mudah. Yang terpenting saat ini adalah menyelamatkan Mbak Anik terlebih dahulu dengan cara melemahkan kekuatan sosok genderuwo pemberi kekayaan itu. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah, ternyata dari kisah Bang Rudi ya. Jadi yang ditunggu-tunggu atas request dari teman-teman untuk kisah Bang Rudi kami tampilkan lagi. Dan terima kasih kepada Bang Untung Prasetyo ya, Mas Untung Prasetyo yang akhirnya kembali mengirimkan kisah dari Bang Rudi. Dan luar biasa, warung makan Mbak Anik ya, rumah makan Mbak Anik. Jadi memang ternyata ini pesugihan genderuwo ya. Dan kembali lagi di sini berawal dari sebuah dendam. Dia ternyata hampir dijadikan tumbal oleh mantan bosnya, dan disitulah berbalik dia menjadikan bosnya sebagai tumbal atas dasar kecintaan dari seorang pria yang bernama Harjuna yang mana ditemui di dalam mimpinya. Padahal sosok tersebut adalah sosok jin yang genderuwo ya, jenis genderuwo. Dan ini sekali lagi tipu daya dari iblis ya, dari setan yang mana dia menyerupai lelaki yang tampan di dalam mimpi, tapi ternyata kenyataannya adalah sosok jin yang menyeramkan. Luar biasa. Overall horornya dapat, tapi saya memang lebih suka sekali dengan, tapi sebenarnya ini bukan pesugihan di rumah makan ya. Jadi lebih ke rumah makan ini hanya sebagai apa sih namanya, kamuflase lah ya, kamuflase dari pesugihan yang dilakukan di belakangnya gitu. Jadi luar biasa. Mas Untung Prasetyo kisahnya sangat keren banget ya, keren banget. Dan kalau kita dari akhirnya ini akan ada sesuatu yang luar biasa di part ini akan ada part selanjutnya pasti ya. Untuk Mas Untung ditunggu untuk part selanjutnya dari rumah makan Mbak Anik ini. Apakah pesugihan ini bisa diputus? Karena banyak orang yang berasumsi ya bahwa pesugihan atau perjanjian yang dilakukan antara manusia dengan iblis itu tidak dapat diputus. Tapi kalau saya sangat yakin apapun yang terjadi, jika memang Allah berkehendak, apapun pasti akan terjadi. Intinya tetap ditunggu dan secepatnya ya Mas Untung ya, jangan pakai lama nih biar teman-teman bisa tahu bagaimana kelanjutannya. Dan silakan diambil yang baik-baiknya saja dari kisah yang barusan ya, dan dibuang-buang saja yang buruknya. Dan buat yang punya pendapat lain atau komentar lain bisa dituliskan di dalam kolom komentar, atau hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan membalas satu persatu. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman seluruhnya yang sudah mendukung, yang sudah setia terus dengan channel kami,
Kami ucapkan terima kasih karena kehadiran teman-teman lah yang menjadi penambah semangat untuk kami untuk berkarya di setiap harinya. Buat yang suka dengan kisah barusan, silakan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, bisa juga ya di-share ya link videonya ke teman-teman yang lain atau saudara-saudara yang lain agar ikut merasa terhibur. Dan buat yang belum subscribe, mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum klik tombol merah subscribe-nya, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi di konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya yang berkenan untuk dibagikan kisahnya di channel kami, silakan bisa dikirimkan kisahnya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Ya, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, audio ya. Nah, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan tapi belum dibawakan, kami mohon harap bersabar ya, karena memang harus melewati proses penggarapan terlebih dahulu. Ya, akhir kata, saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah atau mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman dalam pembawaan kisahnya barusan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.